Silakan Kak Mika. Untuk saudara-saudari sekalian yang sangat teramat dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Shalom. Saya diberikan tema adalah J Power, Jesus Power. Karena memang sasaran daripada iblis keluarga-keluarga. Karena kalau keluarga hancur, kota hancur, negara juga hancur. Maka we need J power in our family, also in ourselves. Gak kuat gitu kalau untuk menahan semua serangan dengan kekuatan sendiri, gak kuat. So we need Jesus. Every day more and more. Saya ingat dulu di keluarga saya yang paling duluan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya pribadi. Udah gitu, saking semangatnya, saya itu kalau dapat apa di rumah saya kayak penginjilan gitu kan, ke orang tua, kemana-mana. Agak menggurui lah gitu. Nggak mempan, bahkan saya diserang balik. Ternyata kalau untuk keluarga, kita rindu seluruh keluarga mengalami Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau untuk keluarga, yang paling penting daripada kata-kata adalah kesaksian hidup. Apakah mereka melihat Yesus di dalam melalui hidup kita? Apakah mereka melihat bahwa Allah semesta alam beserta dengan kita? Karena mereka tahu kita 24 jam sehari, jadi benar-benar kalau untuk keluarga yang paling ampuh adalah kesaksian hidup. Pernah saya ketemu dengan seorang anak, dia curhat sama saya. Padahal ibunya itu aktivis gereja, prodiakon, bahkan menjadi koordinator dari PD. Bapaknya juga pokoknya tahunan lah mereka katanya ikut Tuhan di persekutuan doa di gereja. Tapi anak ini stres dan satu kali curhat sama saya, dia bilang, saya kecewa katanya sama orang tua. Karena apa? Kenapa saya bilang, habis mama pembohong, suka bohong katanya mama. Kalau papa suka main kuasa gelap katanya. Jadi bisnisnya itu pasti memanggil kuasa gelap. Jadi bagaimana anak ini bisa bersungguh-sungguh dengan Tuhan ketika melihat orang tua itu kayak pakai topeng gitu. Di gereja kayaknya holy banget, tapi di belakang semua itu anak tahu bagaimana orang tuanya. Jadi yang paling penting kalau kita mau keluarga kita semua diselamatkan adalah kesaksian hidup. Dan juga yang kenapa itu suka berantem gitu keluarga ya. Karena suka mengungkit-ungkit. Kalau udah selesai masalah, itu jangan diungkat-ungkit lagi. Tapi biarlah semua masalah kalau udah selesai. Saya pribadi juga, karena kan kalau di keluarga itu karena kita deket, jadi saling melukai gitu kan, gampang terluka. Maka kita mesti ngambil keputusan untuk mengampuni dan melupakan. Jangan mengungkit-ungkit. HP juga kalau udah kebanyakan video, kebanyakan foto-foto, kebanyakan macam-macam, bisa hang HP itu. Maka yang harus kita buat adalah delete, menghapus supaya ada space kosong di HP kita. Demikian juga hati dan pikiran kita mesti punya space kosong untuk menerima berkat-berkat Tuhan yang baru. Jadi biarlah kita menghapus kesalahan-kesalahan yang sudah selesai. Jangan kita
ungkit lagi. Saya ingat Paus pernah berkata, baik di keluarga maupun di komunitas, atau dimanapun di gereja, dimanapun kita berada, itu kan seperti bangunan bata gitu ya, bata akhirnya jadi satu bangunan. Nah, yang merekatkan satu bata dengan bata yang lain adalah semen. Untuk mengikat batu bata itu. Demikian juga di keluarga kita seperti bata-bata ini yang disusun satu dengan yang lain. Maka apakah semen yang mengikat kita satu dengan yang lain? Maka Paus berkata, semen itu yang bisa mengikat keluarga secara abadi atau PD atau gereja adalah pengampunan. Karena pengampunan adalah kasih yang terbesar. Bagaimana kita orang berdosa, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengirimkan putra yang tunggal untuk menghapus dosa kita, menebus segala dosa kita, dan mengampuni segala kesalahan kita. Maka kita mesti banyak saling mengampuni. Ada juga suami istri yang udah puluhan tahun menikah, maka ditanya, apa sih resepnya? Maka resepnya mesti banyak pengampunan. Banyak saling mengampuni. Karena nggak ada manusia yang sempurna. Kita pun belum sempurna. Maka pengampunan adalah kasih yang terbesar. Ada juga, saya ingat ada satu romo, dia suka mimpin retreat anak-anak katanya. Wah, paling seneng deh kalau mimpin retreat anak-anak gitu. Kalau kita udah agak redupin gitu ya, lampu, terus kita nyanyi di doa, ibuku namaku disebut, terus inget-inget kesalahan apa yang sudah dibuat bagi orang tua gitu. Wah, satu nangis langsung, pada nangis semua itu anak-anak SD. Mengingat kesalahan yang mereka buat untuk orang tua. Bisa nangis massal kata Romo itu ya. Nah, setelah selesai, nanti kalau udah selesai retreat, Romonya bilang, nanti kalau di rumah minta ampun, minta maaf sama mama papa untuk semua kesalahan yang sudah kamu buat. Terus ada anak yang geleng-geleng kepala. Nggak mau Romo, katanya. Loh, kenapa kamu nggak mau minta maaf sama orang tua? Habis mama papa juga kalau salah nggak pernah minta maaf, katanya. Jadi saya juga nggak mau minta maaf, dia bilang gitu. Maka sebagai orang tua, biarlah kita memberi contoh kerendahan hati. Kalau salah, kita minta maaf. Karena memang kita belum ada yang sempurna. Kadang-kadang ada orang yang kata maaf tuh gak ada di kamusnya gitu. Jadi pokoknya kalau salah, kalau apa, pantang minta maaf. Paling kalau dia udah rasa salah, nanti tiba-tiba dia jadi baik, atau dia nawarin bikin kopi, atau nawarin ini, tapi gak minta maaf. Maka sangat penting untuk kita saling membalut luka di hati keluarga kita masing-masing dengan kerendahan hati, mau minta maaf kalau kita salah. Dan juga kapan orang itu diapresiasi? Kapan kira-kira orang diapresiasi? Yang saya lihat, orang akan menerima apresiasi sebesar-besarnya, sehabis-habisnya ketika di rumah duka. Ketika sudah almarhum, almarhumah, baru nanti puja-puji kepada almarhum, pada almarhumah. Tapi sayangnya mereka gak dengar lagi. Ketika hidup, itu yang diucapkan, kenapa kamu gak gini, kenapa kamu gak gitu, kamu kurang ini, kurang itu, kamu nyebelin apa. Yang negatif gitu. Nanti keinget yang positifnya kalau sudah di rumah duka. Mungkin pernah dengar apa enggak ya, tapi waktu itu pernah beredar lucu banget. Ada seorang istri katanya
di rumah duka. Biasanya kan puja-puji kepada almarhum atau almarhumah. Ini dia sebaliknya di rumah duka. Jadi waktu si istri disuruh kasih kata sambutan, istri ini dia bilang adalah, suami saya tuh, almarhum suami saya, kalau ngorok tuh kenceng banget. Saya sampai suka terganggu. Saking kenceng ngoroknya, dia kadang-kadang gitu, terus dia kebangun sendiri. Bayangin, dia kebangun sendiri akibat kenceng ngoroknya. Aduh, bener-bener gimana gitu katanya ya. Dan kelemahan kedua suami saya, itu kentutnya luar biasa baunya. Apalagi suka dia kentut di balik selimut. Tiba-tiba pas dibuka selimutnya, waduh, mesti buka jendela, kentutnya parah banget katanya, baunya ya, busuk banget. Pokoknya dia bilang kejelekan suaminya. Di rumah duka, semua kan kaget, aduh nih istri gawat banget ya. Orang biasanya bilang, oh dia tuh baik hati, suka, saya ingat dia beri ini, atau dia tuh perhatian. Atau ini kok bilang ngoroknya kayak kereta api, kentutnya bau busuk. Tapi si istri bilang, semua yang tadi saya pikir itu kejelekannya, sekarang saya rindukan. Karena sekarang dia nggak bisa ngorok lagi, udah mayat sih. Dia nggak bisa kentut lagi, udah mayat. Jadi dia bilang kadang-kadang yang kita pikir kekurangan, kita mesti syukur itu tanda dia hidup gitu. Sekarang saya nggak denger lagi ngorok yang kayak kereta api. Atau kentut yang bau banget itu. Keluarga kita itu bukanlah milik kita. Semua anggota keluarga kita milik Tuhan. Dan kita hanya tanda petik dipinjamkan selama berapa tahun kita nggak tahu. Hanya dipinjamkan. Maka senyebel-nyebelinnya, sebau-bau kentutnya misalnya ya, kita syukuri. Karena gak selama-lamanya anggota keluarga kita tuh ada sama-sama kita. Someday, one day akan dipanggil pulang kepada pemiliknya, pada penciptanya. Entah saya dulu atau dia dulu. Tapi selama kita hidup, biarlah kita juga memberi apresiasi. Balance antara kita bilang salah-salahnya, tapi kita juga terima kasih. Kita juga beri apresiasi. Maka kalau ada orang ulang tahun, kalau saya disuruh jadi MC misalnya ya, saya akan memberi kesempatan untuk orang apresiasi. Coba misalnya, tolong beri 3 hal positif kepada yang ulang tahun ini. Misalnya beberapa orang lah, misalnya suami atau istri memberi apresiasi, atau anak, atau sahabat, atau pegawai, atau pimpinan. Minimal 3 hal lah, sebutkan yang baik yang ada pada pasangan, pada anak, pada keluarga. Karena kita punya kekurangan, tapi punya juga kelebihan. Biarlah kita saling memberi apresiasi satu dengan yang lain. Ada juga seorang punya 3 anak. Anak pertama perempuan, wajahnya sederhana, biasa-biasa aja. Lahir anak kedua laki-laki, ganteng banget, pinter. Anak ketiga lahir perempuan, cantik banget, juara kelas terus. Maka anak pertama yang biasa-biasa aja wajahnya, yang di kelasnya juga biasa-biasa aja, itu kayak di nomor 2-kan, di nomor 3-kan lah di antara 2 adiknya. Pada suatu ketika anak ini ketika umur 28 lah, dia pergi ke puncak sama teman-teman. Pergi ke puncak sama teman-teman, nggak tahu gimana lah mereka ugal-ugalan mobilnya, tiba-tiba dia lagi tidur, nggak pakai safety belt. Tiba-tiba dibelokkan gimana, nggak tahu tabrakan, pintu di sebelah dia itu terbuka dan dia mental kena cadas kepalanya. Dari satu mobil itu, cuman anak ini yang meninggal. Dan ketika di rumah duka, yang tadinya saya tahu anak ini nggak dianggap lah, kurang dihargai. Tapi ketika di rumah duka, orang tuanya dan kedua adiknya berkata, dulu waktu dia ada, kita kurang menghargai. Tapi ketika dia pulang ke penciptanya, kita baru
merasakan kehilangan, dan kita mulai ingat segala kebaikan dan kita menghargai, tapi sudah terlambat. Jadi mumpung anggota keluarga kita masih ada, itu bukan milik kita, anak bukan milik kita, pasangan bukan milik kita, orang tua bukan milik kita, semua adalah milik Pencipta agung kita. Maka selama kita masih hidup bersama-sama, biarlah kita saling mengasihi, saling mengampuni, saling melayani, saling minta maaf, saling memberi apresiasi. Dan itu semua sih nggak mungkin kadang-kadang dengan kekuatan sendiri. Apalagi kalau udah sangat terluka. Ada kan orang-orang mungkin dia dibesarkan dari keluarga yang kata-katanya tuh kayak silet. Suka mencabik-cabik hati gitu. Atau kelakuannya gimana lah gitu kan. Ya karena kan kadang-kadang dia lihat orang tuanya begitu. Jadi kadang-kadang kata-katanya tuh suka melukai. Biasa orang-orang yang kata-katanya suka melukai, dia itu membagi-bagi luka. Karena dia punya luka, maka nggak sadar kata-katanya melukai. Maka kita harus selalu mengampuni. Dengan kekuatan sendiri nggak bisa gitu. Kadang-kadang tuh saya pimpin retreat remaja. Itu kadang-kadang mereka terluka dan dendam pada orang tua. Kalau orang tua punya masalah di luar atau punya masalah antar pasangan, kadang-kadang pelampiasannya sama anak. Atau anak dibanding-bandingkan. Jadi kadang-kadang menangis masal. Dan biasanya kita bilang untuk pemulihan dengan orang tua. Jadi ada orang tua di situ yang mewakili bapaknya, atau orang tua di situ mewakili ibunya. Waduh, itu luar biasa. Tangisan masal terjadi. Jadi bagaimana kadang-kadang luka itu karena ciong sama bapak atau ciong sama mama, itu benar-benar hanya Jesus power that can heal us, that can heal our family. We need Jesus power in our life. Maka pertama-tama kita mesti minta biarlah Yesus yang menjadi pemimpin keluarga di keluarga kita. Karena 2 Korintus 5 ayat 17, jadi siapa yang ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Manusia hanya bisa membuat reformasi, but only Jesus can do the transformation. Hanya Yesus yang dapat mentransform menjadi ciptaan baru. Manusia sih cuma reformasi aja. Tapi kalau kita datang pada Yesus, dia sanggup transform kita. Apapun keberadaan kita, Yesus dapat mentransform, mengubah kita menjadi ciptaan baru. Kita lihat saja contoh daripada orang-orang kudus. Tadinya ada yang mereka berasal dari orang bejat. Dalam sejarah gereja misalnya, ada seorang pemuda tuh bejat banget, free sex, hidupnya suka-sukanya, egois, menghamili anak gadis misalnya, lari dari rumah, tetapi ibunya mendoakan terus. Akhirnya si pemuda ini berjumpa dengan uskup, diinjili. Betapa indah kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Karena kadang-kadang kalau nggak punya Yesus, itu mau buat baik, cuma tahan 2 minggu, marah-marah lagi. Mau buat baik, cuma tahan seminggu, gosip lagi, iri lagi, curiga lagi, nipu lagi, gitu ya. Maka si pemuda ini kepengen baik tapi nggak bisa. Akhirnya betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Ada Yesus Juru Selamat, dapat menebus segala dosa-dosamu, dapat menolong segala kesusahanmu. Ada J Power. Dan pemuda ini menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Anak yang
lahir di luar pernikahan itu meninggal, dan pemuda ini masuk seminari, menjadi pastor, Romo, akhirnya menjadi uskup. Dan kalau dia khotbah katanya ya, itu bisa menangis massal katanya, karena dia merasakan betapa Tuhan Yesus mengampuni dia. Bahkan di kamarnya dikatakan itu banyak dia taruh Mazmur Daud, Mazmur 51, betapa bahagia orang yang dosa-dosanya diampuni oleh Tuhan. Dan akhirnya si pemuda bejat ini menjadi santo. Kita semua pasti tahu, yaitu Santo Agustinus. Dan mamanya itu juga menjadi santa, yaitu Santa Monica, karena ibunya ini berdoa untuk anaknya. Walaupun orang-orang bilang percuma, anak kamu tuh udah bejat banget, udahlah percuma. Tapi dia tekun berdoa sampai lututnya katanya lecet. Dia mengejar anaknya dengan doa. Dan Allah Maha Hadir. Doa seorang tua itu luar biasa. Dan Tuhan mendengarkan doa-doa yang dipanjatkan untuk keluarga kita, untuk keselamatan. Tuhan mendengarkan, karena Tuhan lebih rindu untuk keselamatan keluarga-keluarga. Jadi kita paling tahu kekurangan keburukan kita paling tahu. Kita nggak bisa mentransform diri kita dengan kekuatan sendiri. Karena itu terimalah Yesus Kristus Tuhan, dan bertumbuhlah dalam Dia hari demi hari, karena hanya kuasa Yesus yang dapat mentransform kita menjadi ciptaan baru.